hari pencoblosan yakni 14 Februari tinggal 27 hari lagi. Sejumlah dinamika terjadi mulai dari saling salib elektabilitas, migrasi tokoh pendukung dan juga pemilih antar calon, hingga soal klaim satu putaran. Jika biasanya kami menghadirkan para ahli berdasarkan keilmuannya dan juga para tim sukses paslon, namun kali ini kami akan hadirkan para jurnalis CNN Indonesia yang selama ini mengikuti agenda setiap paslon untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk peliputan kampanye ataupun segala dinamika yang selama ini mungkin tidak tercover dan diberitakan. Dan sudah ada rekan-rekan saya di sini. Pertama adalah Bella Mulahela, Diana Valencia, dan juga Ausirion Dholu. Ini adalah teman-teman yang selama ini mengikuti para capres, baik 01, 02, dan juga 03 ya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih. Ini masih sepertinya grogi, deg-degan. Ya. Selamat malam. Jugur-jugur gitu loh. Oke. Nanti saya akan tanya bagaimana begitu ya. Apa yang terjadi di belakang panggung yang selama ini kan kami hanya mengikuti dari layar kaca saja. Tapi sebelumnya kita akan lihat bersama terkait dengan elektabilitas terbaru para paslon. Kita akan tampilkan ini dari survei Indikator Politik Indonesia. Selamat ulang tahun buat PDIP, benar-benar makin solid dan terus menjadi pilar utama penjaga demokrasi kita. Oke. Baik, kita akan lihat bersama ini elektabilitas capres dan juga cawapres dari Indikator Politik Indonesia. Pasangan nomor urut 1 25,47 dan juga paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran 45,79 dan Ganjar Mahfud paslon nomor urut 3 22,96%. Artinya yang ada di elektabilitas tingkat pertama yaitu Prabowo, kedua Anies Baswedan, dan ketiga Ganjar Mahfud. Ini akan saya tanyakan ke teman-teman kalau begitu. Langsung saja, dengan kondisi seperti ini, banyak kemudian para analis menduga satu putaran akan sulit terjadi begitu dengan angka masih 45, artinya kalau mau sampai 50 plus 1 kan masih sekitar 6% begitu ya kerja politik di hari ya. Saya ke Diana dulu yang selama ini nempel dengan paslon nomor urut 2 begitu. Soal keyakinan narasi satu putaran, Diana. Jadi sebetulnya kalau di internal yang Diana lihat begitu ya, itu memang seyakin itukah ataukah ini kemudian hanya narasi kampanye menguatkan grassroots gitu? Sebenarnya, sebentar agak grogi dikit ya. Okay. Tapi sebenarnya kalau narasi satu putaran ini sebagai tim yang embed ke pasangan Prabowo Gibran ini pertama kali didengar atau didengungkan itu ketika pendaftaran KPU, Mas. Ketika para relawan itu menyambut Prabowo Gibran naik maung waktu itu dengan janur, kemudian ada narasi Prabowo Gibran menang satu putaran begitu. Dan soal keyakinan sebenarnya justru narasi yang sering kali atau belakangan aku dengar sebenarnya bukan soal hanya menang sekali putaran, tapi bagaimana meyakinkan pemilih ataupun yang sudah punya simpati kepada Prabowo Gibran untuk datang ke TPS di hari pencoblosan. Okay. Jadi ada dua narasi yang sering digaungkan begitu oleh Prabowo, bukan hanya lebih kepada tim sesnya sih Mas. Karena kalau Prabowo Gibran ketika berkunjung ke wilayah-wilayah itu sebenarnya jarang untuk menang sekali putaran, tapi lebih kepada tim sesnya, lebih kepada TKN Rosan Roslani ataupun mungkin orang-orang yang berada di struktur TKN begitu yang kerap menggaungkan narasi satu putaran dan juga soal bagaimana para pemilih atau yang setidaknya punya simpati lebih kepada Prabowo Gibran untuk datang ke TPS. Dan itu sebenarnya menggambarkan bahwa loyalitas dari pemilih Prabowo ini yang masih abu-abu begitu, sehingga TKN juga mengumumkan narasi itu gitu. Kalau itu yang aku lihat sih Mas. Jadi sebetulnya kalau kemudian itu dari tim sesnya yang muncul itu secara komando begitukah memang diserukan atau memang ini hanya ya di masing-masing saja TKD yang menyuarakan kalau di daerah? Kita lihat dari terkecil sih Mas, lokasi terkecil. Kita lokasinya di Mampang, Jakarta Selatan ya, itu banyak banget banner-banner yang bertunjuk atau bertuliskan satu putaran lebih hemat, lebih efektif, lebih efisien. Ketika saya pun ngobrol begitu lepas pribadi dengan Ketua TKN Rosan Roslani itu juga menyebutkan yang disampaikan ke saya adalah yaitu soal bagaimana biaya, bagaimana efektivitas, bagaimana di grassroots itu supaya tidak banyak friksi begitu, yang diharapkan adalah itu. Sehingga narasi satu putaran itu terus digaungkan seperti itu sih Mas. Jadi rasionalisasinya tapi itu dijelaskan ya ke teman-teman media yang menempel begitu ya? Betul. Karena kalau 02 itu bahasanya menang sekali putaran, entah apa bedanya dengan satu putaran, tapi disebutnya menang sekali putaran. Dan itu kami tanyakan terus kayak kenapa satu putaran, bukankah memang harus menghargai proses demokrasi saja begitu, apa adanya, biarkan rakyat memilih begitu. Dan itu sih rasionalisasi yang diberikan kepada teman-teman media soal biaya dan juga terutama soal friksi di akar rumput begitu Mas. Oke, tapi frasanya adalah sekali putaran, bukan satu ya? Sekali putaran. Mungkin takut asosiatif ke paslon satu, jangan-jangan.
ya Mas. Atau mungkin gitu ya. Nah ini yang menarik juga ketika narasi ini muncul begitu, tapi narasi dari lawan baik 1 maupun 3 yang paling tidak di publik terdengar bahwa ya kalau 1 putaran ini asosiatif atau kemudian dekat dengan kecurangan begitu. Itu narasi yang juga muncul di publik begitu. Bisa nggak teman-teman 1 dan 3 yang nempel gitu bisa menjelaskan itu sebetulnya ada rasionalisasi kah? Mulai dari Rio dulu deh. Oke, setidaknya kalau misalkan dari kita berkaca sama dari hari ulang tahun PDIP yang baru-baru ini gitu ya. Kemudian dalam pidato di situ setelah melihat fakta survei lalu kemudian bagaimana debat sudah berlangsung 1 sampai 3 kemarin itu ternyata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di situ juga menggalakkan soal 1 putaran gitu. Oke. Jadi memang dari ketika kita ketemu dari orang TPN, petinggi TPN atau misalkan beberapa elit PDIP, memang narasi tentang 1 putaran yang digaungkan oleh teman-teman di 02 itu memang jadi satu propaganda tersendiri yang memang harus dilawan juga dengan narasi. Bahwa kemudian faktanya mereka tidak percaya atau kemudian narasi tentang 1 putaran itu apalagi membawa soal penghematan biaya begitu. Kemudian konsekuensinya tidak menghargai proses demokrasi yang ada, itu kan yang selama ini sebenarnya dilawan juga oleh PDIP dan juga kubu 03. Jadi bahwa faktanya di depan layar di sebuah acara terbuka Ketua Umum PDIP pun kemudian berbicara tentang 1 putaran itu sepertinya memang satu hal yang memang harus digaungkan untuk melawan narasi atau propaganda yang dilakukan oleh teman-teman di 02. Nah, kira-kira mungkin begitu. Menarik kalau saya mengaitkan begitu ya dengan paslon nomor urut 3 yang selama ini juga percaya bahwa ketika terjadi 2 putaran maka Ganjar adalah salah satu yang masuk dengan kemudian metode triangulasi yang banyak kemudian Mas Andi Wijayanto salah satunya yang kemudian memaparkan ke publik begitu bagaimana metodenya. Nah, Rio ketika mengikuti kampanye, bagaimana hal itu selalu dibawakah oleh Ganjar maupun Mahfud ataupun timnya untuk meyakinkan publik begitu bahwa itu rasional berbeda dengan hasil survei kan kalau kita lihat sebetulnya Rio? Jadi memang PDIP dan kubu 03 hari ini tuh kalau kita lihat cenderung menutup mata soal survei umum yang ada. Tapi kemudian fokus terkait dengan apa yang Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud lakukan di lapangan. Kalau kita lihat misalnya kita yang ikut agenda gitu ya, ketika kita dapat agenda pas malam untuk agenda berikutnya, ada 8 titik besoknya. Dari mulai jam 6 pagi biasa Pak Ganjar lari pagi sampai jam 10 malam. Nah kita yang mikir, loh ini Pak Ganjar nggak capek kita, ya udah tewas gitu kan. Jadi kadang-kadang itu sesuatu hal yang, ternyata memang ini tinggal kerja-kerja di lapangan aja. Dan kalau misalnya kita bicara sekali lagi misalkan sama Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto, berapa kali kan memang terus pede gitu untuk bilang bahwa PDIP itu memang jagonya perang darat gitu. Bahwa kalau ada isu di udara, kemudian kalau kita kerjakan secara nyata berhasil di Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Ganjar dibilang sebagai belusukan plus-plus sampai nginep di rumah warga gitu kan. Nah itu sesuatu yang memang mereka fokuskan untuk saat ini. Jadi kira-kira untuk lembaga survei umum itu mereka cenderung menutup mata, tapi fokus kepada sisa hari kampanye ini mereka mau fokuskan kemana, dan ternyata memang. Jadi keyakinannya lebih tebal yang mana yuk? Artinya Ganjar masuk putaran kedua, atau 1 putaran seperti Rio sampaikan tadi? Kalau untuk 1 putaran, kami kira dengan fakta yang ada, mereka cenderung untuk mengalihkan hal itulah. Karena kita tidak pernah melihat dalam mengikuti keseharian di lapangan pun membicarakan tentang kita menang 1 putaran gitu. Tapi yang jelas bahwa mereka ingin menang dalam pemilu, tidak pernah membahas tentang 1 putaran atau 2 putaran, tapi yang paling penting bagi mereka adalah turun ke masyarakat dan kita menang di pemilu kali ini. Karena janji-janji yang dibawakan oleh Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud ketika mereka ketemu, kan kalau ketemu kita lihat jarang sekali ketemu dengan elit-elit. Biasanya nelayan, petani, lalu kemudian berbagai kelompok milenial. Di situ mereka selalu bilang bahwa ya kita nggak bisa apa-apa kalau misalkan janji yang kita sampaikan ternyata kita nggak menang, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Itu selalu dalam setiap pertemuan itu dibicarakan. Oke, saya ke Bella kalau begitu. Ini kemudian saya nggak tahu merasanya di atas angin nggak sih dengan survei belakangan, paling tidak di Januari 2024 begitu nama Anies Baswedan kan sudah cross position ya, ada di posisi kedua. Apakah itu juga membuat polanya berubah kalau Bella lihat sepanjang ini? Kalau kita lihat kan perbedaan ataupun perubahan survei ini kan setelah debat ya, debat pertama itu kan. Di situ kan memang kubunya 01 ini mengklaim bahwa show-nya dipegang sama 01 gitu. Berubahlah jadi di atasnya Ganjar naik 1. Tapi kalau misalnya soal selama pasca elektabilitas naik,
Sebenarnya sama aja sih, cuman memang kalau berbeda sama biasanya, Anies ini memang fokus sama generasi anak-anak muda, membuka peluang untuk bertemu dengan kalangan anak muda untuk lebih menyampaikan aspirasi. Jadi kalau misalnya sekarang kan, kalau kita lihat kan Anies ini kan selalu menggaungkan supaya kepercayaan sama pemerintah itu kan kembali gitu. Nah itu yang selalu terus-terusan ditekankan sama Anies dengan berbagai agenda seperti kayak desak Anies, cawapresnya juga Muhaimin Iskandar juga ada Selpet Imin, itu tuh benar-benar yang membuat supaya masyarakat tuh percaya lagi, kembali kepercayaan kepada pemerintah. Kalau aku lihat sih begitu. Tapi dengan posisi ini menambah optimisme ketika ke daerah-daerah nggak sih? Artinya ya meningkatkan spirit dari mungkin baik grassroots maupun masyarakat yang ketemu gitu. Sebenarnya iya karena berbagai makin lama kan makin jauh ya agendanya dari Jawa Tengah. Terakhir kemarin udah mulai ke timur begitu. Ketika di timur kita kan kayak masa ramai sih di sana gitu kan. Ternyata memang seramai itu dan mereka sangat percaya bahwa perubahan akan adanya karena sudah naik elektabilitasnya itu sangat berubah ketika ketemu sama masyarakat, ketemu sama relawan. Mereka lebih pede untuk menyampaikan apa aja yang akan dibawa visi misinya. Itu memang terlihat setiap beberapa agenda ketika ketemu relawan-relawan sih kalau aku lihat. Oke, ini yang menarik dan mungkin pertanyaan publik juga. Ketika bertemu, ini untuk semua ya pertanyaannya. Ketika bertemu dengan masyarakat yang terkumpul dalam atau terkonsentrasi dalam satu titik begitu, publik menanyakan apakah jangan-jangan memang ini yang sudah tahu, sudah paham, memang simpatisan, atau memang orang umum saja begitu yang ditemui yang belum menentukan pilihan. Bella dulu. Kalau beberapa agenda Anies kan satu hari misalnya kampanye kita ngikutin dari malam udah kelihatan ada sama kayak 03 mungkin kayak 8 agenda gitu padet gitu. Tapi memang kalau aku lihat kayak di pasar, ketemu sama pedagang, ketemu sama nelayan juga, yang paling ramai itu dan bukan orang-orang relawan dan orang-orang dari mereka itu memang agenda desak Anies karena mereka harus daftar lebih dahulu ya. Dan itu memang orang-orang yang ingin mempertanyakan bagaimana ke depannya pemerintah harus dibawa. Bagaimana gaungan perubahan ini dibawa sama Anies dan Muhaimin ini bagaimana arahnya. Kalau di situ tuh sih benar-benar orang-orang yang memang bukan bisa dibilang swing voter mungkin ya, yang mereka terus kejar memang mungkin di situ. Oke. Dari paslon Ganjar juga begitu kah, Rio? Anda melihatnya? Jadi kalau di kampanye Ganjar ini terkait mobilisasi misalnya masa, itu memang kalau yang saya coba lihat dari 1,5 bulan masa kampanye ini, memang di PDIP sendiri kan ini situasi yang berbeda seperti 2019. Ini lebih kepada PDIP di 2014 yang lalu, bagaimana kemudian PDIP harus berjuang dengan partai-partai yang kemudian seperti hari ini P3, Perindo, Hanura misalnya begitu. Nah itu juga berdampak pada masa kampanye di awal-awal, bahwa Ganjar dan juga Mahfud ini ketika kampanye di awal mereka proses try and fail-nya tuh ada gitu. Kita lihat ketika ke lapangan, kita lihat, kita cermati gitu masyarakat atau milenial yang hadir. Kok ini ada erahnya di ND, di pelosok gitu, tapi kok muka-muka Jakarta. Nah ini agak-agak itu tapi ketemu di sana. Itu ketemu di sana. Tapi kemudian kita coba konfirmasi ke beberapa orang PDIP misalkan. Mas kok ini begini sih? Ini mereka dari mana? Dari Jakarta bukan? Diakui ternyata bahwa mereka mengakui di awal-awal kampanye itu logistik kita juga masih susah, koordinasi antara TPN dan juga TPD itu juga masih belum sinkron. Jadi memang itu hal-hal yang memang terjadi di awal karena tidak ada partai besar yang kemudian mendukung bersama-sama dalam pemilu kali ini. Yang pada akhirnya kalau kita lihat di TPN kan orang organisasi, orang pengusaha kebanyakan yang emang terbiasa dengan organisasi yang rapi. Tapi ternyata dalam implementasinya waktu itu salah satu petinggi PDIP bilang ya memang kita persiapkan orang-orang di TPN ini orang-orang yang capable pada posisinya. Kita lihat ada Pak Andika, lalu kemudian Pak Gatot dan segala macam. Tapi mereka pun mengakui di awal kalau soal politiknya tuh memang mereka kurang tajam lah gitu. Jadi memang perlu belajar gitu. Pelan-pelan. Tapi harusnya itu mungkin Rio bisa ngajak ngobrol ya. Kira-kira bahasanya kecampur bahasa Inggris nggak gitu ya? Oh Jaksel ya. Campur-campuran oke. Nah kalau Diana gimana Din? Apa memang yang datang adalah orang situ, terus kemudian mereka memang ingin tahu atau ya mobilisasi sebetulnya yang terjadi? Mungkin ini salah satu keuntungan koalisi gemuk ya Mas ya. Ketika Prabowo Gibran gitu atau mungkin Prabowo yang sering Diana ikuti di satu tempat itu akan ada satu partai politik yang menjadi host. Ketua TKD-nya di situ akan bekerja, misalnya di Kalimantan Barat waktu itu Maman Golkar, Maman Abdurrahman itu menjadi ketua TKD, kemudian ia yang menggerakkan
Jadi Golkar yang menjadi hostnya ibaratnya kemudian mengajak teman-teman dari Demokrat, PAN dan lain sebagainya. Itulah juga kenapa Prabowo Subianto ketika datang ke daerah-daerah itu kadang nggak sendiri Mas. Jadi misalnya mengajak Mas AHY atau mungkin mengajak Pak Erlangga atau pas di Lampung kemarin mengajak Pak Zulhas atau mungkin Pak Zulhas yang nge-host gitu ya. Tergantung kantong ya? Tergantung kantong suaranya. Tapi memang kalau Prabowo Subianto itu memang datang untuk merawat kantong-kantong suaranya di Pilpres 2019, Mas. Misalnya dari Sumatera itu yang ia datangi itu sebenarnya hampir semua kan. Kayak Aceh, kemudian Sumatera Utara, khususnya di Medan, kemudian di Lampung, hanya Bangka Belitung saja yang sebenarnya di Pilpres 2019 itu Prabowo Subianto suaranya kalah. Cuman pada saat itu memang hanya menyapa relawan begitu. Jadi memang dengan menyapa kantong relawannya itu ketika di lapangan pun bertanya begitu iseng kepada ibu-ibu. Kadang ada yang bawa anak juga itu kan Mas, kayak ini kenapa ibu sampai bawa anak bayi yang masih 2 tahun sambil nyusuin itu kayak Bu niat banget begitu ya. Kita tanya kan, ya rata-rata itu Mas. Memang pengen melihat Bapak gemoy yang viral di TikTok, ingin joget gemoynya itu bareng sama Pak Prabowo karena memang hampir di setiap kampanye Prabowo Subianto itu biasanya di akhir Pak Prabowo itu setelah orasi politik tuh pantun, kemudian setelah pantun akan ada musik tabrak-tabrak masuk oke gas itu Mas. Jadi itu yang sebenarnya juga jadi salah satu hiburan dan orang-orang yang mungkin saja tidak hanya simpatisannya Pak Prabowo itu juga turut datang untuk menikmati pesta rakyat itu ibaratnya Mas. Jadi ya rata-rata simpatisan, cuma rata-rata juga mereka ingin tahu kegemoyan Pak Prabowo aslinya seperti apa. Jadi signature di TikTok, di media sosial itu juga tergambar pada berpengaruh kampanye ternyata darat Mas, itu ya? untuk mendatangkan mereka-mereka yang ini Pak Gemoy ini seperti apa sih aslinya gitu loh Mas. Oke, menarik. Ini yang mau saya bahas juga adalah soal bagaimana kemesraan 1 dan 3. Ini mulai terlihat, mulai di-spill sedikit-sedikit begitu ya. Tapi sebelum itu, jangan langsung dijawab karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Minggu 21 Januari 2024 akan digelar debat keempat yang akan diikuti para cawapres. Jelang debat, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan sejumlah nama untuk menjadi panelis sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu terkait dengan pangan, desa, masyarakat adat, agraria, sumber daya alam dan energi, hingga pembangunan berkelanjutan. KPU juga telah menunjuk 2 moderator untuk memandu debat, yaitu Zilvia Iskandar dan Retno Pinasti. Sementara untuk mengantisipasi kericuhan dari sisi penonton seperti yang terjadi pada debat ketiga, KPU akan menempatkan LO di sekitar area penonton masing-masing pendukung paslon. Itu jadi salah satu isu. Jadi tentu saja ini kami juga tetapkan nanti LO dari paslon yang LO full access itu akan ditempatkan secara khusus dekat dengan kami agar bisa membantu bersama-sama observasi terhadap pelaksanaan acara debat berlangsung. Terkait dengan persiapan debat, Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Roslani menyatakan Gibran Rakabuming Raka banyak berdiskusi dengan para ahli. Ya, karena topiknya sangat luas, ya banyak berdiskusi juga dengan para pakar di bidangnya, baik dari sumber daya alam, baik dari energi hijau, baik dari kemasyarakatan dan yang lain-lain. Jadi singkatan mungkin lebih panjang. Ya, tunggu kejutannya aja. Ya, oke. Di acara konferensi pers. Sementara itu Kapten Timnas Amin Syaugi Alaidrus menyebut isu lingkungan yang bakal diangkat cawapres nomor urut 1 Caimin yang terkait perubahan iklim yang berkaitan dengan isu lainnya seperti ketahanan pangan. Isu lingkungan itu banyak, ya kan? Tetapi kira-kira nih ya kan yang selama ini dibahas-bahas itu pertama tentang climate change, ya. Dengan climate change itu nanti masuknya ke ketahanan pangan, ya. Ketahanan pangan nanti masuknya ke urusan petani, apa kesulitan-kesulitannya selama ini. Ke depan, ini kan tentang. Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempersiapkan debat dengan melihat langsung masalah yang dihadapi rakyat. Ya tentu saja Prof Mahfud mempersiapkan debat tersebut dengan turun ke bawah. Dengan melihat problematika konkret yang dihadapi rakyat sehingga gagasan-gagasannya akan membumi. Debat cawapres yang akan digelar di Jakarta Convention Center ini akan berlangsung selama 120 menit dan terbagi menjadi 6 segmen.
Tim Liputan CNN Indonesia. Sudah 8 juta. Oke, baik. Anda masih di Pilihan Indonesia dan saya masih bersama rekan-rekan saya yang selama ini mengikuti kampanye para paslon 1, 02 dan juga 03. Tadi sebelum jeda memang saya berencana ini membahas soal kemesraan 1 dan 3, tapi kemudian paketnya adalah jelang debat. Maka saya ke jelang debat dulu. Nah, ini ketika debat itu kan menarik ya. Saya ingin masuk di pascanya terlebih dahulu. Apakah kemudian paling tidak hari ini tafsir publik paling tidak melihat setiap debat itu kan ada yang seperti menjadi sasaran tinju gitu ya dari masing-masing. Nah, itu apakah secara psikologis juga sebetulnya teman-teman lihat begitu di paslon, di calonnya bahkan yang setelah debat misalkan Rio dulu. Kalau dari misalkan kita bicara langsung besok yang persiapan karena besok cawapres gitu ya hari Minggu besok. Misalkan kita bawa dari Pak Mahfud pas debat kedua. Sebenarnya kalau kita lihat dari pasca debat itu kan kalau publik melihat secara show itu ketika Mas Gibran bisa muter-muter di panggung lalu kemudian bawa soal singkatan seakan-akan narasi yang dibuat adalah Mas Gibran juaranya di debat kali itu. Tapi kemudian TPN dengan deputi analisa politiknya ini punya analisanya sendiri bahwa apa yang dibawakan oleh Pak Mahfud pada saat debat kedua itu malah mengungguli soal sentimen positif karena bukan soal banyaknya pemberitaan tapi yang dicarikan soal sentimen positifnya aksi atau performance Pak Mahfud di dalam debat. Nah, itu yang akan diulangi pada debat besok ini yang keempat bahwa saya kira soal debat keempat itu kan bahas soal lingkungan, energi, sumber daya manusia. Kalau kita lihat dari background 3 paslon ini, kalau dari TPN bilang ya sebenarnya nggak ada yang paling menguasai juga sebenarnya. Tapi apa nih yang bisa bikin Pak Mahfud kemudian bisa show off sendiri gitu kan. Tapi pertanyaanku begini, itu yang disampaikan ke teman-teman media yang nempel dengan paslon 03 atau kemudian itu memang yang Rio bisa lihat di paslon dan juga tim yang ada di sekitarnya paling tidak pasca debat? Itu yang disampaikan kepada kami waktu misalkan kita ketemu sama ya Mas Andi Wijayanto misalkan saat pasca debat kan Mas Andi juga beberapa kali mendampingi Mas Ganjar, mendampingi Pak Mahfud. Ya kita tanya, gimana Mas internal nih soal hasilnya kemarin kok kayaknya kita lihat narasi di medsos Mas Gibran menguasai gitu. Tapi ternyata enggak. Soal singkatan-singkatan yang dibawa sama Mas Gibran pada saat itu nakalnya Mas Gibran katanya malah itu membuat sentimen negatif buat Mas Gibran. Sehingga itu kepedean tersendiri buat Pak Mahfud. Menurut TPN begitu. Menurut TPN gitu waktu itu. Saya mau konfirmasi tapi nanti saya pengen ke Bella dulu. Saya pengen tanya soal Pet Imin tuh gimana. Nah, itu paling tidak kan ya kalau di media sosial katanya Caimin yang paling tidak menguasai saat itu. Psikologi atau suasana kebatinannya seperti apa, Bella? Kebetulan kan setelah debat cawapres kemarin itu kan kita ikut kampanye lah. Besok pagi langsung berangkat gitu sama Caimin ke Jawa Tengah waktu itu kalau nggak salah. Dan memang kita kan juga penasaran ya kenapa kalau kita melihat bahwa biasanya selepet Imin, Caimin bisa banget masukin dapat banget nyawanya gitu. Dengan guyonnya Caimin, dengan pembawaan NU-nya itu tuh bisa. Kita udah terbiasa dengan melihat Caimin ya politisi begitu kan dengan menjawab apapun juga bisa masuk gitu. Tapi kemarin nyatanya setelah debat itu kita mau coba lah ngobrol sama Caimin. Cuman kalau kita dari timnya sih menurut timnya Caimin tuh tidak memang kurang formal lah. Menurut dia kurang formal, tapi dari Caimin sendiri memang enggak aman-aman aja gitu. Jadi tetap nggak mungkin nge-denial apa gimana kita juga nggak paham. Tapi kalau dari timnya itu yang denial Caiminnya atau timnya khawatir jangan. Mungkin itu. Tapi kalau dari timnya sih sebenarnya memang yang kita dengar ya teman-teman dengar itu adalah mereka ini merasa bersalah. Merasa bersalahnya bukan merasa bersalah karena kurang latihan debat, tapi lebih ke terlalu banyak mungkin yang bisikin Caimin sebelum debat, maksudnya H-1 gitu. Karena mungkin terbiasa dengan lingkup dari PKB-nya, begitu dengan internalnya Caimin yang segini gitu. Ketika kemarin sebelumnya debat Capres yang dibilang show-nya dipegang sama 01 sama Anies Baswedan, pasti kan publik akan mempunyai ekspektasi yang sama, yang tinggi gitu melihat wakilnya dan Caimin begitu. Dengan guyonnya, dengan selepet-selepetnya yang biasa dibawa begitu. Tapi ternyata kan tidak keluar saat debat cawapres sampai akhirnya mic-nya sampai jatuh gitu kan. Kita juga shock tuh di situ. Tapi memang ternyata dari timnya sih bilang, kita juga kaget gitu loh. Tapi ya mungkin gugupnya aja gitu. Nah mungkin kan kalau kita lihat kan kalau debat-debat itu kan kayak debat capres dan cawapres Anies dan Caimin ini terbiasa dengan desak Anies dan selepet Imin. Itu yang mereka selalu bawa adalah ini sebelum pra debat nih ada agenda-agenda ini. Nah mungkin
akan dibuat lebih formal seperti Desak Anies. Kalau misalnya Selfet ini kan lebih bercanda gitu, kalau dibawa lebih guyon, lebih light, lebih light, dan komika-komika itu kan kurang serius begitu itu terbawanya. kalau memang ada kekecewaan begitu, Bel, artinya akan ada evaluasi nggak? Atau kamu melihat paling tidak begitu dalam persiapan paling tidak beberapa hari, karena debat keempat besok Minggu gitu kan? Itu ada perubahan nggak sih kamu lihat dari pola mereka gitu? Akhir-akhir ini sih memang berapa 1-2 hari terakhir internal terus sih. Ini agenda Caimin internal. Tiba-tiba kalau nggak salah hari ini juga sore tadi berangkat keluar kota juga internal. Nggak semua media di sounding acara apa, tapi memang mungkin akan lebih fokus ini kali, memperbaiki yang kemarin kali ya. Tapi kalau ditanya kalau debat sebelumnya, dari timnya ini kan ingin sekali meninggikan 02. Maksudnya supaya nanti ketika nanti di show debat cawapres sebelumnya, ketika Gibran misalnya punya show yang bagus, tidak kaget. Tapi ternyata salah juga kan. Nah mungkin itu yang akan diperbaiki sama timnya sih. Tidak terlalu menaikkan cawapres lain begitu, akan fokus sama Caiminnya sendiri. Oke, baik, ini menarik kalau kita membayangkan begitu ya apa yang dikatakan Bella. Saya ke Diana kalau gitu, ini yang kemudian menjadi sasaran dari cerita-cerita begitu ya. Jadi gimana setelah SGIE itu ada cerita apa pascanya, atau ya merasa euforia singa panggung begitu saat itu? Ternyata ini rasanya agak dikepung gitu ya, agak berasa dikit ya. Kalau perihal Mas Gibran ini sebenarnya kalau melihat polanya begitu ya Mas Bram, terlepas dari debat capres atau cawapres, Mas Gibran ini kalau kita lihat ketemu sama yang lebih tua ataupun mungkin paslon 03, 01 selalu membungkuk dengan menjawab banget gitu ya Mas ya, atau kayak begini. Nah itu tuh menunjukkan bahwa kalau yang aku lihat ya, bahwa Mas Gibran ini benar-benar ingin memaksimalkan ruang yang emang dia bisa menyerang, dalam tanda kutip menyerang begitu ya. Jadi ketika debat banyak yang meremehkan, disitulah momen Gibran dan juga timnya begitu. Sepengetahuan aku itu ada 3 tim sebenarnya, ada tim pakar yang dirahasiakan isi-isinya, kemudian ada timnya Gus Ipang Wahid, kemudian juga ada Bahlil Lahadalia yang juga dalamnya ada Mbak Tina Talisa, itu juga berlatih begitu ya Gibran Raka Buming Raka dengan ketiga tim itu begitu, termasuk mungkin untuk debat cawapres minggu depan begitu pada tanggal 21 mendatang. Jadi setelah SGIE ini memang karena kan ada muncul aturan baru ya Mas, harus menjelaskan atau mungkin moderator bisa diminta untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya mempertahankan penguasaan panggung dan juga keberanian anak muda begitu yang mungkin nanti akan jadi fokus buat Gibran Raka Buming Raka. Tapi pertanyaannya gini, Di. Jadi kemarin itu memang dipersiapkan dengan matang, baik materi, gestur, salaman, cium tangan, itu semua ada dalam materi sebelumnya. Maksudnya memang sudah dipersiapkan, akan dilakukan begitu. Kalau masalah dipersiapkan atau tidak, aku pernah ikut sekali kampanye Gibran Raka Buming Raka. Ketika aku lihat, rasanya ini sosok yang agak sulit untuk diatur, agak sulit untuk diarahkan. Seperti misalnya Mas, nanti habis dari sini langsung ke sini ya, karena bisa banget nih ketika belusukan yang harusnya belok ke kiri, tiba-tiba muter-muter langsung belok ke kanan. Nah jadi kalau aku lihat dari karakternya Gibran, sekali 2 kali belusukan, rasa-rasanya agak sulit untuk mempersiapkan dalam tanda kutip, termasuk gestur cium tangan dan lain sebagainya. Mungkin bahwa memang latar belakang Mas Gibran juga yang kalau kita lihat Pak Jokowi juga demikian begitu, kemudian di Solo juga demikian. Jadi kalau sependapatan aku ya Mas ya rasanya tidak dipersiapkan, tapi mungkin saja ada beberapa hal yang terencana atau tidak terencana. Tapi paling gitu tidak kamu dan teman-teman CNN yang nempel atau kemudian mengikuti kampanyenya, hal itu akan dipertahankan untuk debat keempat besok. Karena kan memang paling sulit untuk mempertahankan performa yang sudah bagus ya Mas. Ini artinya ekspektasi yang... Oke, balik lagi soal ekspektasi ya. Ekspektasi. Memang rasa-rasanya kita semua ini jangan termakan ekspektasi ya Mas ya. Pembelajaran hidupnya ya. Kayak nonton film ya, jadi nggak usah punya bayangan dulu. Ekspektasinya itu yang mungkin akan terus dijaga oleh Gibran. Apalagi tema-temanya ini mungkin untuk... Kalau aku lihat ya, untuk baik itu cawapres di 01, 02, 03 ini menurut aku sekali lagi tidak ada yang benar-benar paling menguasai begitu, sehingga ibaratnya
mulainya sama-sama dari nol nih, begitu. Jadi mungkin itulah yang nanti akan disasar oleh Gibran, termasuk juga soal penguasaan panggung mungkin akan terus dipertahankan oleh Gibran. Oke, tapi penjelasan kalian tuh membuat saya berekspektasi paling tidak untuk besok seperti apa gitu loh. Karena kalau untuk Pak Mahfud sendiri, ya sekali lagi karena ini memang isu yang sebenarnya kalau kita, ini kan teknis sekali soal lingkungan. Saya kira ketiga paslon itu juga pasti setuju soal keberlanjutan lingkungan. Nah, Pak Mahfud sendiri dari info di internal TPN ini sudah menyiapkan bahkan sejak selesai debat ketiga kemarin. Jadi itu waktu yang cukup panjang buat Pak Mahfud. El Profesor katanya minta supaya waktunya lebih panjang. Nah, apa yang akan dibawakan Pak Mahfud ini kira-kira akan kurang lebih akan sama seperti di debat kedua kemarin. Sebagai pendekar hukum yang akan menjaga soal regulasi, kepastian pendekatannya hukum. Akan masih sama pendekatannya ya? akan itu. Dan sekali lagi soal mainan wardrobe itu juga akan jadi kejutan. Nah, kalau kita lihat di debat bagaimana 03 memainkan wardrobe selama ini, apalagi kemarin ada Top Gun itu kan. Nah, ini besok katanya ada kejutan. Jadi Rio sebagai tim yang nempel sudah tahu sudah atau? diinfokan soal kejutan itu, tapi nggak diinfokan tentang apa yang dipakai. Oh ya, tapi soal lingkungan, soal lingkungan itu. Kayaknya sebenarnya udah tahu Mas, cuman nggak mungkin. Tidak mau membocorkan ke kita ya, Dila. Takut nggak diajak kampanye lagi. Ya, nggak apa-apa. Kita stop sampai situ. Oke, nah ini bicara yang menarik bahwa tadi sebelum jeda saya juga mengatakan kemesraan 1 dan 3 ini cukup kental begitu teman-teman. Sudah puji-pujian dilontarkan ulang tahun PDIP kemarin. Kemudian paling tidak pasca debat ketiga, saya lihat paling tidak ya, kita sebagai media melihat Anies Baswedan bersalaman dan bercengkrama dengan Puan Maharani di stage begitu yang cukup ramah, cukup bersahabat begitu. Saya minta tanggapan dari teman-teman Bella dan juga Rio begitu. Jadi memang begitukah vibes-nya yang ada di tim bahwa hari ini ya sudah dapat teman bersama nih, jangan-jangan Bella gimana? Tadi kalau soal yang pertemuan yang di debat ketiga itu kan Puan sama Anies itu kita juga tanyain setelah pas lagi ketemu, kalau nggak salah kita kemarin di Gorontalo apa Samarinda aku lupa. Memang kalau dari Anies sendiri tidak menyangkal kedekatan dia dengan Mbak Puan begitu sejak lama. Dan memang ketika ditanya, berarti udah pede nih akan bergabung putaran kedua begitu ya. Jawabannya sih kita belum fokus ke situ, tapi kita tidak menyangkal. Tapi tetap disimpan, nantilah apa yang diomongin, kan tadi nunjukin HP juga gitu, apa Pak yang ditanyain. Nantilah, itu bahasnya nantilah, jangan sekarang di sini. Kalau konfirmasi denial, tapi gesturnya gimana? Ibarat orang lagi deket kan itu bisa dilihat tanda-tandanya gitu. Betul, memang kalau misalnya kita lihat kan gesturnya sama Mbak Puan tuh kayak senyum sumringah. Apa sih yang diobrolin? Ada semangat nggak sih dari Mbak Puan dikasih ke Bapak? Atau mungkin appreciate dengan tadi atau apa gitu kan? Enggak lah, kita kan teman semua kan berkomunikasi. Selalu jawabannya kayak gitu, tidak mau membuka di depan kita. Tapi nantilah, kita pembahasan belum sekarang. Kita masih fokus untuk nanti dulu, jangan 14 Februari dulu ya. Fokusnya di 14 Februari karena kan memang sejak awal kalau Anies sendiri ini tidak pernah membahas soal menang satu putaran yang jelas kalau misalnya Anies. Tapi memang untuk bertemu dengan berkomunikasi dengan siapapun dia tidak pernah menyangkal begitu. Oke, baik. Kalau dari Rio paslon 3 gimana ya? Singkat aja ini waktu kita. Saya coba ingat waktu ketika pasca debat perdana aja, ini kan lumayan lama. Dalam satu kampanye PDIP, saya coba tanyakan ke ke salah satu petinggi PDIP waktu itu. Saya tanyakan, kok ini galak banget ke Pak Prabowo sih gitu. Terus komennya jawabannya katanya, ya iyalah kalau yang 01 kan sahabat baru kita. Kan itu kan jadi tanda. Jadi pasca debat perdana. Itu jadi kalau kita lihat bagaimana apa yang ditunjukkan di atas panggung kemarin, lalu kemudian kemarin bahkan di debat keempat, ya Mbak Puan salaman dengan Pak Anies, itu bukan sesuatu hal yang menurut kita kebetulan, tidak ada yang kebetulan dalam politik kan gitu. Bahwa semua by design, bahkan orang petinggi TPN pun juga sempat bilang mendatangkan Mbak Puan di dalam debat tuh seperti menerbitkan matahari dari barat, katanya gitu. Nah, bahwa dia akhirnya datang lalu kemudian salaman, itu udah jadi gimmick-gimmick yang memang sesuatu yang dipersiapkan juga. Berarti harusnya itu bisa menjadi momentum dan simbol penting ya artinya. Jadi kalau kita lihat kan memang itu secara gamblang terbuka bisa kita lihat, tapi bahwa ini masih dalam kompetisi awal, saya kira kalau kita lihat dari psikologisnya semua masih fokus untuk pemenangan masing-masing. Oke, walaupun gestur dan tanda-tanda kelihatan. Oke, terakhir waktu kita dikit sekali Diana. Jadi paslon 2 TKN itu melihatnya gimana kemesraan ini? Ya walaupun sudah dikomentari di publik, tapi keresahan itu ada tidak kalau Diana melihat? Nggak ada sih Mas. Itu yang aku sense dari teman-teman TKN masih percaya diri dan malah justru nggak mau kalah. Karena waktu itu ngobrol sama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan nggak cuma 01 aja yang komunikasi sama 03, kita tuh juga menyebutkan bahwa Muzani ini komunikasi sama Pak Hasto, bahwa
nanti sampai tanggal 14 Februari betul fokus pada pemenangan masing-masing, tapi pintu akan selalu terbuka. Kemudian katanya Pak Hasto menjawab dengan senyum dan kayak iya. Jadi nggak mau kalah nih Mas, dan kepercayaan diri itu masih ada. Oke, yang bilang Diana ya nggak mau kalah ya, bukan Iya saya. betul. Oke, terima kasih teman-teman. Ada Bella Mulahela, ada Diana Valencia, dan juga Osirion Dholu. Terima kasih teman-teman, insight-nya luar biasa. Mungkin bisa kita agendakan apalagi setelah debat keempat ya, kita ngobrol lagi seperti ini. Terima kasih, sehat selalu teman-teman.